Halo semuanya, hari Minggu tanggal 14 September 2025 saya berniat untuk melakukan trip pendek. Dan dalam trip pendek kali ini sebetulnya niatnya saya mau mencari wisata pemandian air panas. Sebagai orang Bandung, salah satu tempat terdekat untuk menikmati pemandian air panas itu kita bisa pergi ke Garut, tepatnya ke Cipanas. Sebetulnya selain Cipanas juga ada beberapa tempat lagi ya. Cuman kali ini saya akan share trip menuju ke Cipanas karena memang jalurnya itu banyak dilewati oleh angkutan-angkutan umum ya. Jadi pada trip kali ini saya libur dulu, berangkat pakai kereta, tapi sebetulnya sih ini nanti ujung-ujungnya saya pulang ke Bandungnya pakai kereta, teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan share bagaimana caranya ngetrip ke Garut untuk menikmati pemandian air panas dalam sehari, teman-teman, pulang pergi gitu. Jadi kita berangkat pagi buta dan sebelum sore pun kita sebetulnya sudah balik lagi ke Bandung dan sudah juga menikmati wisata pemandian air panas, teman-teman. Jadi pada trip kali ini saya akan naik travel KPM Trans yang poolnya itu berada di Jalan Buah Batu. Pokoknya patokannya itu dekat pertigaan exit tol Buah Batu ya, teman-teman. Ya teman-teman, jadi outlet KPM Trans itu selain ada di Buah Batu, kalian bisa temukan juga di Baltos atau Balubur Town Square dan juga di Sumarekon ya teman-teman. Dan untuk jadwal keberangkatan KPM Trans di Buah Batu itu total ada 9 kali keberangkatan ya teman-teman. Tapi kalau secara jadwal itu sebetulnya bermacam-macam ya. Jadi dari Senin sampai Kamis itu jamnya sama, dan khusus Jumat juga ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Dan untuk weekend pun jamnya ada perbedaan, tapi kebanyakan perbedaannya itu keberangkatan di sekitaran jam 9 ya. Jadi kalau Jumat itu, khusus Jumat, keberangkatan yang biasanya jam 10 itu maju di jam 9, mungkin mengejar sholat Jumat kali ya supirnya, jadi supaya keburu di Garutnya gitu. Jadi diberangkatkan lebih awal ya teman-teman. Kalau secara estimasi perjalanan di aplikasinya ataupun di websitenya itu tertera 3 jam perjalanan ya Bandung Garut. Dan outlet di Garutnya itu di Jalan Perintis Kemerdekaan ya teman-teman. Sepertinya KPM Trans juga sudah melakukan ekspansi dengan membuka rute baru yaitu Garut Jakarta, dan Jakartanya ini di Cikini ya teman-teman. Harganya cuma 150.000 aja. Untuk unit kendaraan yang digunakan KPM Trans itu ya standarnya travel ya teman-teman, menggunakan Toyota Hiace. Dan pada perjalanan Bandung Garut itu dibanderol harga tiketnya senilai 65.000 saja ya teman-teman. Jadi kalau perbandingannya dengan kereta api memang sedikit lebih mahal dari ekonomi premiumnya Papandayan ya teman-teman. Dan sekitar pukul 6.04 kita sudah dipanggil oleh bapak petugas outletnya, semacam di absen begitulah teman-teman ya. Jadi ini terdiri dari 9 kursi saja teman-teman kapasitasnya, dan setiap penumpang ini akan dipanggil dan menempati tempat duduknya. Kalau nggak salah perjalanan pada pagi kali ini itu seatnya hampir full ya teman-teman, 9 penumpang. Ternyata banyak juga penumpang KPM Trans yang memilih berangkat di pagi buta seperti ini ya teman-teman. Dan setelah diberangkatkan kita langsung menuju ke perputaran apa ya?
perputaran ya namanya, bener. Muter balik lah istilahnya, kok perputaran sih. Muter balik di depan ya teman-teman. Jadi karena ini posisi outletnya dekat dengan tol Buah Batu, dipastikan kita akan langsung masuk ke tol Buah Batu menuju ke arah Cileunyi ya. Jadi langsung memangkas waktu kalau pakai tol itu teman-teman. Kalau secara perjalanan di website itu estimasinya kurang lebih 3 jam. Jadi kita lihat jam berapa kita sampai di tujuan kita, yaitu Cipanas. Sebetulnya nggak di Cipanasnya ya teman-teman, kita tidak turun di Cipanasnya karena harus lanjut lagi dengan ojek online. Dan nanti kita akan turun di Tarogong ya teman-teman. Jadi nanti patokannya itu pertigaan antara Jalan Otista dengan Jalan Cipanas Baru, atau yang sekarang itu bisa disebut dengan Jalan Jenderal Pol Hugeng Iman Santoso ya. Dan kalau secara landmarknya kalian bisa menjadikan Alfa Midi yang ada di sebelah kanan kalau dari arah Bandung ya teman-teman, untuk turun. Dan dari situ kalian bisa pesan Gojek menuju ke Cipanas ya teman-teman, ke villa-villa yang berada di Cipanas. Kalau masalah villanya terserah kalian sih teman-teman mau pilih yang mana, karena kan deretan villanya banyak banget, jadi sesuaikanlah dengan budget kalian masing-masing teman-teman. Pukul 6.18 kita sudah berada di exit tol Cileunyi. Jadi cukup 10 menit perjalanan saja dari masuk di Buah Batu tadi ya teman-teman.
Mungkin karena ini jalannya lancar, ngantri keluarnya juga tidak menyebabkan kemacetan, jadi memang singkat sekali perjalanan dari Buah Batu, tol Buah Batu masuk dan exit di gate Cileunyi itu 10 menit saja teman-teman. Jadi di sini kita mengakhiri perjalanan di tolnya dan akan memasuki jalur artilerinya teman-teman ya. Jadi non tol jalur selatan itu belum ada tol yang menghubungkan jalur selatan ya teman-teman. Mungkin kedepannya pasti sih bakal ada tol-tol seperti tol Cisumdawu yang terbaru itu. Kebayang aja kalau di jalur selatan sudah terhubung dengan tol teman-teman, pasti perjalanan bisa lebih cepat ya. Ya, jadi teman-teman, salah satu alasan kenapa kita harus berangkat pagi buta itu sebetulnya menghindari kepadatan kendaraan yang terjadi di sini ya teman-teman. Antara Cileunyi, Rancaekek dan juga Cicalengka itu biasanya kalau sudah agak siangan dikit itu pasti ada kepadatan yang bisa mengganggu perjalanan kita ya. Nah, karena sekarang kita berangkatnya pagi buta, jadi kepadatannya itu masih dalam batas wajar ya teman-teman. Apalagi hari Minggu itu biasanya suka ada pasar tumpah juga, yang pastinya itu bisa menyebabkan macet yang lumayan lama gitulah teman-teman. Karena kita ngejar supaya tidak terlalu siang ke Garutnya, jadi alhamdulillah saat kita melintas di sini kepadatannya masih wajar-wajar saja teman-teman.
Sekitar pukul 6.45 kita melintas di JPL 206 Nagreg. Apakah perlintasan ini termasuk perlintasan yang tertinggi di Indonesia? Berhubung stasiun Nagreg itu terkenal dengan sebutan stasiun tertinggi ya teman-teman. Dan setelah kita melewati perlintasan ini, kita sebetulnya sedang berada di ruas jalan legendaris yang nantinya kita akan bertemu dengan turunan yang sangat ikonik di jalur selatan, yaitu turunan Nagreg, yang buat saya pribadi punya banyak pengalaman, nostalgia juga melewati jalur ini dari mulai sebelum ada jalur lingkar Nagreg. Di jalur Nagreg itu sebetulnya dulunya dua arah, kebayang aja gitu ya teman-teman. Turunan securam itu dibikin dua arah, dan di saat waktu-waktu seperti mudik lebaran, padatnya seperti apa, minta ampun teman-teman. Walaupun sekarang sebetulnya kepadatan pun masih terjadi ya, walaupun sudah ada jalur lingkar Nagreg gitu teman-teman.
Oh ya teman-teman, jadi kalau kalian naik KPM Trans itu sebetulnya untuk turunnya bebas di mana saja selama itu melalui jalur yang dilewati oleh KPM Trans ya. Salah satu contohnya di sini ada penumpang yang turun dan karena Bapak driver ini bertugasnya sendiri jadi langsung gercep keluar untuk membantu mengeluarkan barang penumpang lah. Top markotop lah. Oke teman-teman, pukul 7.17, 1 jam 12 menit dari kita berangkat di pool atau outlet KPM Trans Buah Batu. Kita tiba di tujuan untuk saya pribadi karena saya akan menuju ke Cipanas. Karena KPM Trans tidak melewati Cipanasnya langsung teman-teman, jadi kita turun di sini, salah satu tempat yang terdekat untuk menuju ke Cipanas, yaitu berada di pertigaan antara Jalan Otista dan juga Jalan Jenderal Paul Hugeng Iman Santoso ya, atau orang-orang mengenalnya kalau nggak salah pertigaan Cipanas Baru ya teman-teman. Intinya patokannya ada di Alfamidi ya teman-teman, dan dari Alfamidi itu kalian bisa pesan aja langsung ojek online, bebas mau motor atau mau mobil. Ini kebetulan karena saya berangkatnya nggak sendiri, jadi kita pesennya Gokar teman-teman. Dan dari sini itu nggak terlalu jauh lah ya teman-teman, mungkin sekitaran 5-10 menit perjalanan untuk menuju ke arah Cipanas. Dan kembali lagi saya katakan untuk pilihan villanya gimana teman-teman, mau pilih villa yang mana yang menyediakan pemandian air panasnya, sesuaikan dengan budget masing-masing. Tapi kalau nggak salah memang perbedaan harganya pun tidak terlalu jauh sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi tinggal dipilih-pilih saja ya teman-teman. Oke teman-teman, karena perjalanannya hampir tiba di tujuan dan sebetulnya perjalanan KPM Transnya juga sudah berakhir tadi di pertigaan antara Jalan Otista dan juga Jalan Jenderal Paul Hugeng Iman Santoso. Jadi saya rangkum bahwasannya trip ini cocok banget buat teman-teman yang memang menghindari kemacetan apabila ingin berpergian dari Bandung menuju ke Garut ya, karena waktu tempuhnya itu cukup 1 jam 12 menit aja dari Bandung menuju ke Cipanas ya. Nggak Cipanasnya sih sebetulnya, tapi kalau semisal ke tengah kota Garutnya saya kurang tahu sih, tapi kayaknya masih kosong sih teman-teman ya, masih jalannya tuh masih lega gitu, kayaknya mungkin sekitaran 1,5 jam kali ya, atau mungkin ya paling lama juga 2 jam lah gitu teman-teman. Jadi bisa jadi menjadi pilihan tercepat untuk Bandung Garut, dengan catatan berangkatnya pagi buta ya teman-teman. Sepertinya kalau berangkatnya sudah agak siangan juga sesuai dengan estimasi perjalanan yang diberikan oleh KPM Trans, yaitu 3 jam perjalanan teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman, sampai jumpa.